Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maulana Tegar Pamungkas. Di sini saya akan membahas tentang program latihan bola voli. Tingkat pembinaan dalam bola voli biasanya ada 4. Yang pertama yaitu bola voli mini, rata-rata usianya di bawah 14 tahun. Yang kedua bola voli remaja, rata-rata usia di bawah 17 tahun. Yang ketiga bola voli junior, biasanya putra untuk kategori internasional 20 tahun, namun untuk Indonesia 19 tahun, untuk internasional putri 19 tahun, dan Indonesia 18 tahun. Dan yang terakhir, bola voli tingkat senior atau bebas tidak mengenal usia. Selanjutnya, untuk meraih prestasi tinggi diperlukan program latihan. Prestasi harus direncanakan tidak hanya untung-untungan, diperlukan target dan petunjuk pencapaian. Program latihan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka panjang. Jangka waktunya lebih dari 8 tahun. Yang kedua, jangka menengah, 4 tahunan, seperti kalender multi-event PON, Asian Games, dan Olimpiade. Dan yang terakhir, jangka pendek, biasanya hanya 1 tahun. Program jangka panjang bola voli. Jika bola voli mini, latihan dapat dilakukan sejak usia 8-10 tahun, dan jika batas usia pemain junior 20 tahun untuk putra dan 19 tahun untuk putri, maka program jangka panjang paling tidak perlu waktu 10 tahun. Batas usia junior bola voli 20 tahun putra 19 tahun putri sudah diperhitungkan bahwa jika latihan intensif pada usia tersebut, fisik, teknik, taktik, dan mental sudah dapat mencapai titik maksimal. Program jangka menengah bola voli. Program jangka menengah bola voli dibagi menjadi 3. Yang pertama, program bola voli mini jika menyesuaikan kalender Dignas atau ODSN, tingkat SD 2-3 tahun, rata-rata usia biasanya 11 tahun, tingkat SMP 3 tahun, rata-rata usia 14 tahun. Dan yang kedua, remaja 3 tahun, rata-rata usia 17 tahun. Dan yang terakhir, junior 3 tahun, rata-rata usia 20 tahun. Selanjutnya adalah program 1 tahun. Fase atau periodisasi latihan, biasanya untuk persiapan, kompetisi, dan transisi. Selanjutnya subfase, untuk persiapan umum atau persiapan khusus, prakompetisi dan kompetisi, dan transisi. Dan yang terakhir siklus makro, waktu yang terdiri dari beberapa siklus mikro yang digunakan untuk satu penguasaan, baik itu komponen kebugaran, teknik, maupun taktik. Di awal suatu fase, siklus makro biasanya memerlukan lebih banyak siklus mikro, karena yang harus dikuasai adalah suatu dasar. Sebagai contoh kekuatan dan kecepatan, perlu waktu yang panjang daripada power. Karena jika keduanya baik, dapat dipastikan powernya juga sudah baik. Demikian jika teknik sudah terkuasai, taktik akan dapat dikuasai lebih cepat. Intensitas, volume, dan stres latihan perlu diperhitungkan dalam program 1 tahun. Program tahunan satu periodisasi adalah rencana tahunan yang hanya menuntut satu puncak penampilan yang akan digunakan untuk tingkat bawah. Karena banyak dasar yang belum dikuasai yang penguasaannya perlu waktu lama. Untuk tingkat yang lebih tinggi dapat menggunakan 2 periodisasi, bahkan 3 periodisasi. Setelah junior, mestinya tidak lagi menggunakan periodisasi. Dalam kenyataan lepas junior, pemain kita masih banyak kekurangan dalam hal fisik maupun teknik, sehingga perlu periodisasi. Siklus mikro atau program mingguan. Memperhatikan hari berat, hari ringan, dalam 1 minggu ada lebih dari 1 hari berat. Perlu adanya pemulihan sehari penuh, libur tidak latihan. Diisi tidurnya untuk pemulihan. Frekuensi latihan fisik perlu diperhatikan. Latihan fisik menggunakan bola agar atlet tidak jenuh sebagai contoh. Unit latihan. Setelah pertandingan bola voli, waktunya lebih singkat. Dalam sehari, latihan tidak 2 kali tetapi 3 kali. Jika dulu 2 kali waktunya 3-4 jam, sekarang 3 kali dengan waktu 2 jam. Latihan 2 jam punya konsekuensi harus lebih padat. Intensitas secara keseluruhan lebih tinggi sehingga sistem energi banyak menggunakan karbohidrat, tidak menggunakan lemak. Pemanasan biasanya hanya mencakup jogging atau bentuk permainan, pengeluaran aktif statik, kalistenik, dan gerak eksplosif atau menyiapkan power. Untuk bagian inti, terbagi menjadi 2. Yang pertama fisik, untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, aerobik, kelentukan, power, dan kelincahan. Untuk teknik, berfokus pada
teknik-teknik seperti servis, terima servis, umpan, smash, blok, bertahan terhadap smash sebagai contoh. Dan yang terakhir, penutup hanya mencakup 2 aktivitas, yaitu penguluran aktif statik dan pelepasan. Mengingat banyaknya teknik yang harus dikuasai dalam permainan bola voli, maka untuk mengotomatisasikan perlu digunakan dalam pemanasan, seperti langkah akhir smash kiri kanan, langkah smash double pump, langkah smash ankling, lari langkah smash, sikap awal passing bola float dengan gerak ke depan, samping dan belakang, langkah samping silang, dan yang terakhir lari blok. Setiap latihan sasaran harus jelas, harus dipahami pemain. Jika frekuensi latihan hanya 3 kali per minggu, pelatih harus memberikan tugas agar pemain berlatih sesuai petunjuk latihan. Daya tahan anaerobik tidak diperlukan dalam bola voli. Latihan anaerobik boleh digunakan untuk meningkatkan daya juang pemain, tetapi jangan sampai diadaptasi sehingga per minggu hanya boleh 1 kali. Oke, kita akan menyaksikan contoh program latihan bola voli. Para pemain melakukan pemanasan. Diawali dengan jogging, diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, lutut ditekuk ke depan. Sama seperti yang pertama, sama seperti jogging, diulang 2 kali. Gerakan selanjutnya adalah kaki dilempar ke bokong. Diulang sebanyak 2 kali juga. Selanjutnya lebih intensif gerakannya. Latihan seperti ini sudah biasa dalam permainan bola voli dan banyak diterapkan di banyak klub-klub ataupun jika sudah menjadi latihan wajib lah. Untuk awalan setelah melakukan 3 step tadi, dan yang step terakhir boleh variasi seperti lari sprint, lompat vertikal, ataupun squat thrust. Rata-rata di dalam video ini banyak melatih di bagian kaki. Tujuannya agar meningkatkan otot-otot kaki supaya ketika melakukan jumping smash dapat terbang tinggi, dapat maksimal. Ya, ini squat thrust, gerakan squat thrust. Melakukan lompat vertikal bergilir sebanyak 2 kali. Oke, gerakan selanjutnya biasa disebut ngetrap ya. Tujuannya untuk menguatkan otot-otot di betis. Ini dilakukan selama 20 detik. Untuk gerakan selanjutnya, drill smash.
Untuk pemain yang di sini melatih poles, melatih smash-nya, dan untuk pemain yang di sini berbaris satu banjar, bergantian bergilir, menerima smash dari pemain yang lain, tujuannya untuk melatih passing bawah. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih jika ada salah kata. Sampai jumpa.